melanjutkan ini bagian yang kedua ya. Jadi kita masuk di pelajaran kebenaran. Sebentar. Saya permisi untuk share screen ya. Ya, share screen saya. Kenapa itu kepalanya? Oke, baik. Saudara-saudari sudah bisa melihat ini ya. Amin. Baik. Jadi kita hari ini masuk di pelajaran yang ke-9. Jadi untuk informasi awal saja bagi saudara-saudari yang ada mungkin yang sudah punya bukunya secara fisik ataupun secara e-book ya, yang didapatkan dari Playbook belinya. Nah, ini adalah cover bukunya yang terbaru, Pelajaran Kebenaran. Kita pakai tingkat yang pertama dan volume yang pertama. Nah, pelajaran kebenaran di tingkat pertama, volume pertama ini ada 12 bab. Kita sudah bahas sampai minggu lalu ada 8 bab. Ya, dan sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-9. Adalah pandangan inti perjanjian lama, bagian yang ketiga, membahas dari Musa sampai Samuel. Ya, saudara-saudari. Baik, kita coba lihat sejenak mengenai struktur daripada bab 9 ini atau pelajaran 9. Jadi ini adalah pandangan inti ya. Dia tidak mendetail, tapi kita bisa diberikan satu gambaran ya kan di dalam perjanjian lama, dan dia dibatasi antara Musa sampai Samuel. Nah, ini dibahas di dalam 2 pelajaran untuk Musa sampai Samuel. Di pelajaran 9 minggu ini dan di pelajaran 10 minggu depan. Sudah tadi. Nah, ada berapa banyak sebenarnya tokoh yang dibahas di dalam 2 minggu ini ya kan, atau 2 bab ini? Ada yang pertama adalah Musa. Nah, hari ini kita akan melihat mengenai Musa. Ya kan? Hanya satu saja Musa. Tapi minggu depan di bab pelajaran 10 itu ada Harun, Yosua, ada hakim-hakim, ada Eli, ya Imam Eli, dan ada Samuel. Ya kan? Jadi, tapi hari ini kita hanya khusus satu saja, pokoknya Musa ya untuk pelajaran 9. Nah, kemudian kita mulai melihat pada Musa ini kita melihat apa? Kita melihat di dalam kitab Keluaran ini ya kan ini adalah kan Musa yang membawa ini ya proses Bani Israel keluar gitu ya dari Mesir sampai ke padang gurun. Ini kita melihat sebenarnya adalah pekerjaan penebusan Allah. Kalau di kitab Kejadian tidak kentara, ya kan? Kelihatannya mungkin ada tersirat di dalamnya, tapi tidak kelihatan ekspos seperti apa yang betul-betul ada di dalam kitab Keluaran ini, ya kan? Khususnya apa yang dikerjakan oleh Musa. Maka di sana kita bisa melihat mengenai penebusan Allah. Kemudian kita bisa melihat juga mengenai suplai Allah. Ya, jadi kita melihat di atas pelayanan atau ministry Musa ini, ya kan apa saja yang ada di sini. Yang ketiga adalah ekspresi Allah, dan yang keempat adalah pimpinan Allah. Nah, untuk yang bagian pertama, penebusan Allah, strukturnya ya saudara-saudari, kalau nanti saudara-saudari ada bukunya bisa dilihat di dalam bukunya, ketika membahas poin A mengenai penebusan Allah, ya kan ada 3 subpoin yang dibahas, yaitu persiapan bejana untuk penebusan. Nah, ini bicara bejana, ya kan bicara mengenai orangnya, ya kan siapa nih yang dipersiapkan oleh Allah, ya kan untuk ya kan pekerjaan penebusan ini, ya kan. Nah, Allah menyiapkan siapa sebenarnya. Nah, kemudian ya kan
adanya Paskah. Ya kan, Paskah ini sebenarnya di bangsa Israel itu bagaimana? Ya kan, kemudian nanti di hari ini adalah seperti apa di zaman Perjanjian Baru. Nah, kita akan melihat di sana adalah lambang Kristus dan dia adalah anak domba Paskah, Kristus itu. Kemudian poin yang ketiga, ya kan, itu juga disinggung mengenai keluar dari Mesir dan menyeberang Laut Merah, ya kan. Jadi ini kita akan melihat perkara ini. Yang tidak lain itu adalah lambang baptisan yang diselamatkan melalui air. Tapi itu adalah gambarannya ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, ini ketika bicara poin A mengenai penebusan Allah. Lalu yang di poin B, ya kan, mengenai suplai Allah, ya kan. Nah, ini mudah kita mengingatnya mengenai ada dua saja, yaitu mana surgawi dan air hayat. Air yang keluar dari batu karang, ya. Jadi mana surgawi itu adalah untuk menyusun ulang umat tebusannya melalui mengubah makanan mereka. Ya kan, ini yang menjadi suplai. Allah memberikan suplai mana, itu tujuannya adalah ini. Kemudian ada air juga. Ya kan, mereka haus di padang gurun. Nah, Allah menyediakan air. Ya kan, air ini dari mana? Yang dikeluar dari batu karang yang dipukul. Ya, jadi ini adalah suplai yang Allah berikan kepada bangsa Israel ketika mereka menempuh perjalanan di padang gurun. Yang ketiga adalah ekspresi, ya kan? Dan semua ini, ya kan, kita melihat bahwa ada satu ekspresi Allah di mana kelihatannya, ya kan, ternyata itu ada di dalam Taurat yang diberikan. Nah, di sini kita nanti akan melihat ada tiga sub poin, ya, yang di bagian ekspresi ini. Ternyata Taurat itu, ya kan, di aspek negatif dari pemberian hukum Taurat Allah melalui Musa. Nah, hukum Taurat itu masuk sebagai hal tambahan, ya kan, ditambahkan karena pelanggaran manusia. Jadi saudari, ya kan, kita perlu melihat ini, ya kan, itu bukan yang memang Allah sediakan, tetapi itu karena manusia melanggar, ya kan, dan dia tidak tahu lagi apa yang dilanggarnya begitu. Seenaknya ada istilahnya kita bilang, Allah berikan Taurat itu untuk menyatakan, ya kan, bahwa manusia itu tidak standar, ya kan, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan tapi di aspek positif, ya kan, dari pemberian hukum Taurat Allah yang melalui Musa itu, ya kan, hukum Taurat ini adalah kesaksian Allah, ya kan. Jadi hukum Taurat itu di samping itu adalah untuk mengekspos keadaan manusia ya kan, karena mengekspos pelanggarannya manusia, ya kan, tapi juga untuk menyatakan siapa sih diri Allah itu sendiri, ya kan, dari hukum Taurat itu. Nah, kemudian bagian ketiga adalah mengenai manifestasi kemuliaan Allah. Dan yang keempat adalah pimpinan Allah. Nah, ini ada dua hal yang dibahas di sini mengenai dididik di Gunung Sinai dan diuji di padang gurun. Ya, saudari. Ya kan? Jadi ketika perjalanan mereka keluar yang pertama-tama, mereka sampai ke dalam berapa waktu, ya, beberapa minggu gitu hitungannya, sudah sampai ke Gunung Sinai, dan mereka akan tinggal di sana cukup lama, ya kan. Allah menanggulangi mereka lah, ya kan, tapi itu masih di dalam tahun yang pertama. Nah, kemudian, ya kan, di dalam perjalanan mereka di sepanjang di padang gurun itu, ya kan, mau memasuki tanah permai, maka ada banyak, ya kan, ujian yang sebenarnya kelihatan muncul di sana, ya. Baik. Nah, ini kira-kira 4 hal, ya, saudari, ya. Jadi penebusan, suplai, ekspresi, dan pimpinan. Ya kan. Nah, kalau kita melihat secara garis besar di dalam struktur pelajaran 9 ini, maka pada penebusan kita bisa mengingat poin katanya adalah bejana, Paskah, Mesir, dan Laut Merah. Ya kan. Kemudian pada suplai kita ingat ada 2, mana dan air. Kemudian pada ekspresi kita tahu, ya kan, Taurat di aspek negatif, ya kan, berkaitan dengan pelanggaran. Taurat di aspek positif berkaitan dengan kesaksian. Kemudian juga kemuliaan. Ya kan, ini bicara mengenai ekspresi. Dan pimpinan, kita melihat pimpinan Allah ini, ya kan, di Gunung Sinai itu adalah masa dididik, kemudian di padang gurun itu adalah masa diuji. Jadi ini adalah garis besar dari pelajaran 9. Sudah dari, ya, kalau kita ambil singkatnya, ya ini aja gambarannya, ini, ya kan, 4 poin besarnya, ya kan, kemudian di tiap-tiap poin ada beberapa cabang kecil-kecilnya saja. Baik.
Nah, saudara-saudari, kalau saudara-saudari lihat di dalam bukunya itu, maka setiap pelajaran itu di bagian belakang, ya kan, setelah akhir dari pelajaran selalu dikasih ringkasan. Kemudian ditutup oleh pertanyaan. Tentunya ini adalah untuk memudahkan kita setelah membahas, ya kan, membahas pelajaran, diberikan ringkasan. Nah, saya coba mengajak saudara-saudari, ya kan, untuk sedikit mempermudah, ya kan. Ini alternatif belajar saja ya. Boleh saja coba sebelum masuk, umpamanya ya, kita mau tahu sih, ini ngomong apa sih pelajaran 9 ini? Atau pelajaran 10, atau pelajaran berapa lah gitu ya. Ini ngomong apa sih? Coba masuk baca ringkasannya. Ini untuk mendapat gambaran bab ini bicara apa sebenarnya. Baik ya, saudara-saudari ya. Ini saya mengutip seluruhnya, ya kan. Kemudian dibagi dalam 4 poin. Dari Musa sampai Samuel itu mewakili periode waktu dari penebusan Allah atas Israel. Dia itu menyelamatkan mereka dari Mesir sampai Samuel mengakhiri zaman hakim-hakim, ya, dan membawa masuknya zaman kerajaan. Pada Musa, Alkitab menunjukkan kepada kita gambaran lengkap tentang berbagai pekerjaan Allah atas umat tebusannya. Allah menebus mereka dari hukumannya melalui Paskah dan menyelamatkan mereka dari perbudakan melalui kuasanya, sehingga membawa mereka ke tanah kebebasan. Ya kan? Apa ini saudara-saudari? Ini adalah ringkasan dari pembahasan yang pertama mengenai poin A, penebusan Allah. Yang kedua, ya kan, ringkasan ini, di tanah kebebasan ini Allah memberi mereka mana dari langit untuk makanan mereka dan air yang hidup yang mengalir dari batu karang untuk mereka minum sehingga mengubah diri mereka. Ini adalah ringkasan dari pembahasan poin B mengenai suplai Allah, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, kemudian dia membawa mereka ke tempat di mana dia menampakkan diri kepada mereka, memberi mereka terang hukum Taurat untuk menyingkapkan dosa, ya kan? Taurat menyingkapkan dosa dan kelemahan mereka, dan meminta mereka membangun tempat kediamannya, sehingga mereka dapat menikmati hadiratnya, agar dia dapat memperoleh ekspresi yang mulia. Saudara-saudari, ternyata ini adalah ringkasan dari poin ekspresi Allah yang C, ya kan ya. Nah, yang keempat, yang terakhir, ya kan, akhirnya dia memimpin mereka melalui segala macam pengujian untuk mempersiapkan mereka memasuki tanah permai yang dijanjikan Allah. Haleluya. Jadi saudara-saudari, ya kan, kita bisa mendapatkan seluruh gambarannya, ya kan. Nah, dengan membaca sedikit ringkasan, kira-kira gitu ya kan saudara-saudari ya, bisa membantu sedikit kita ini sedang dibawa kemana melalui memasuki bab 9 ini. Nah, saudara-saudari bisa lakukan itu, ya kan, di bab-bab berikutnya juga, ya kan. Ini semacam mungkin abstraknya begitulah, ya kan, kalau kita baca satu makalah demikian. Nah, kemudian saudara-saudari, ini ada pertanyaan, ya kan. Nah, saya ini loncat ke belakang dulu sebelum masuk ke dalam isinya, saudara-saudari, ya kan. Pertanyaan ini, ya kan, ini untuk mengingatkan kembali ke saudara-saudari, ya kan, adalah untuk membawa kita mengulang, ya kan, untuk bisa memasuki pemahaman, ya kan. Kira-kira nanti kita ada paham yang bagian mana, atau ada bagian mana yang masih kurang paham. Pertanyaan ini akan membantu kita. Kadang-kadang kita baca gitu, terus kita merasa, saya cukup sudah paham. Waktu kita baca, memang otak kita mengerti. Tapi waktu kita dikasih pertanyaan, mungkin kita agak perlu waktu untuk menyangkut pautkan ya. Ini disangkut paut dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nah, karena itu maka pertanyaan ini akan menjadi penolong bagi kita, ya kan, untuk mendapatkan gambaran menjadi agak lebih jelas lagi, saudara. Ya kan? Karena itu maka
Jadi bagus kalau bisa menguji diri sendiri, ya kan? Nanti kalau di dalam kelompok ya membahas ini juga boleh dipakai sebagai ini sebagai tanya jawab gitu ya. Nah, ada 7 pertanyaan ya. Jelaskan secara singkat proses Paskah, arti Paskah, mengapa keselamatan penuh Allah tidak mencakup Paskah, tetapi juga keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Jadi keselamatan Allah itu Paskah, keluar dari Mesir, ya kan, dan menyeberang Laut Merah. Itu satu paket, saudari, ya kan. Kenapa begitu? Ya kan? Pasti ini jawabannya ada semua di dalam pelajaran ini. Tapi saudara tahu, 7 pertanyaan ini, ya kan, membantu kita memasuki 4 poin besar itu. Ya kan, 4 poin besar itu. Yang keempat itu bicara mengenai apa tujuan menurunkan mana dari langit. Yang kelima, jelaskan aspek negatif positif dari hukum Taurat yang diberikan Allah melalui Musa. Yang keenam, jelaskan secara singkat pendidikan yang diberikan Allah kepada Bani Israel di Gunung Sinai. Ya, kemudian 7, mengapa Allah dalam pimpinannya mengizinkan Bani Israel dicobai di padang gurun. Nah, di mana letak jawabannya semua saudari? Kalau kita petakan, ya kan, ya agak lebih gampang ditemui. Ternyata pertanyaan 1, 2, dan 3 itu bahas mengenai poin A. Jadi nanti jawabannya ada di bagian poin A, penebusan Allah. Pertanyaan nomor 4 itu ada bicara mengenai supply. Nanti saudari bisa melihat, mendalami di bagian itu. Nah, pertanyaan yang ke-5, nomor 5, itu ya kan jawabannya ada di bagian C, ekspresi Allah. Dan pertanyaan nomor 6 dan 7 itu ada di bagian D, pimpinan Allah. Jadi saudari, kalau kita sudah bisa jawab semuanya itu, ya paling tidaklah ya kan secara garis besar inti kita agak sedikit paham alur-alurnya begitu, ya kan, atau beban yang mau disampaikan lewat pelajaran ini. Baik, saudari, ya kita teruskan. Nah, mari sekarang kita coba memasuki butir-butirnya. Ya kan, ini butirnya kaya, ya kan, mencakup ayat yang begitu banyak, saudari. Ya kan, tapi saya mencoba mungkin tidak membahas ayatnya, ya kan, karena keterbatasan juga di dalam waktu. Tapi kita coba memasuki menurut bagian apa poin-poin yang disajikan di dalam tiap-tiap bagian itu. Nah, kita mulai dengan penebusan Allah. Ini ada poin yang pertama ya, A ya. Di sana di bagian pertamanya adalah mengenai persiapan bejana untuk penebusan. Jadi ketika bicara mengenai penebusan Allah, Allah memerlukan bejana, ya kan. Allah memang punya kedambaan, ya kan, dia mengasihi ya kan umatnya, ya kan, dia tahu umatnya sedang ya kan diperbudak, ya kan, di tanah Mesir demikian, di bawah penindasan Firaun dan bangsa Mesir. Tetapi Allah memerlukan ya kan bejana yang dipakai oleh dia, mewakili dia, ya kan, untuk mengeksekusi apa yang Allah ada di dalam hati Allah, yaitu bagaimana membawa bangsa ini keluar daripada perbudakan, dari penjajahan. Dan dia siapa dia? Dia menunggu satu waktu sampai Musa keluar, saudari. Musa muncul, ya kan? Jadi Musa ini adalah bejana, ya kan? Kalau kita bilang mungkin ini adalah bisa dikatakan sebagai instrumen dispensasional ya pada zaman itu, ya kan? Jadi Allah memang mendapatkan Musa, orang yang tepat untuk dipakai sebagai bejana, ya kan, bagi rencana dia yang begitu besar, saudara-saudari. Nah, masa kecilnya, ya kan, masa kecilnya Musa ini, dia digambarkan ya di dalam pembahasan mengenai bejana ini digambarkan mengenai bahwa masa kecil Musa itu ya kan ibunya hanya bisa mengasuh sampai usia 3 bulan. Kenapa? Pada waktu itu ada titah Firaun, ya kan, untuk ya kan membatasi supaya bangsa Israel tidak berkembang biak begitu rupa, nggak karu-karuan, istilahnya begitu ya. Itu yang laki-laki, semua bayi laki-laki, yang bayi laki-laki Ibrani, khusus dikatakan begitu, harus dimusnahkan, dibunuh. Maka dia kirim bidan-bidan itu untuk membunuh. Tapi ya kan Musa begini, ya kan Musa ini ibunya merawat dia,
ya kan, menjaga dia, tapi 3 bulan saja, ya kan, akhirnya mau nggak mau harus dilepaskan ini, ya kan, ibunya pasti sayang ya, dia buatkan sama kakaknya Miriam itu, buatkan satu keranjang, taruhlah Musa, kemudian dihanyutkan di Sungai Nil, dan pas pada waktu itu, ya kan, ada putri Firaun di sana yang melihat dan mengambilnya, dan puji Tuhan, biarpun ya kan 3 bulan pertama diasuh oleh ibunya, ibu kandungnya, tapi waktu dianak angkat oleh putri Firaun, Musa juga kembali diasuh oleh ibu kandungnya. Tetapi sekarang ada perlindungan dari putri Firaun, semua di dalam kedaulatan Allah. Kita melihat masa kecilnya. Nah, 40 tahun pertama ketika dia ada di istana Firaun, ya, mungkin boleh disebut sebagai ya kan pangeran Mesir ini ya, karena dia ada di dalam istana, dia diangkat oleh putri Firaun sebagai anaknya. Tentunya segala privilege, ya kan, kemuliaan, hak, apapun juga martabat sebagai seorang pangeran, ya kan, adalah kedudukan yang sama yang didapatkan oleh Musa, walaupun dia bukan terlahir dari ya darah biru sana, tapi karena dia diangkat oleh putri Firaun. Nah, Musa ya kan mendapatkan semua hikmat orang Mesir, bukan orang rakyat jelata. Ya kan, ini adalah hikmat orang Mesir yang kalangan kerajaan. Apa yang seorang pangeran bisa dapatkan, seorang anak raja bisa dapatkan, itu didapatkan oleh Musa. Begitulah Tuhan menyiapkan bejana. Nah, ini konteksnya adalah demikian. Ya kan, kita melihat ditaruh di dalam dunia itu, ya kan, satu dunia yang tidak percaya kepada Allah yang hidup, ya kan, tetapi Tuhan menaruh Musa di sana untuk dipelengkapi dengan segala hikmat orang Mesir. Karena pada waktu itu, ya kan, Mesir merupakan ya kan satu kondisi di zaman itu maju di dalam segala perkara. Dan tentunya di dalam istana ya kan banyak orang-orang hebat di sana. Musa mendapatkan semuanya itu. Untuk apa, saudara-saudari? Ingat, dia adalah bejana yang dipersiapkan untuk ya kan membawa Bani Israel keluar dari Mesir, ya kan, untuk mengeksekusi penebusan Allah. Tapi dia tuh ya kan dia merasa bahwa ya pasti ibunya banyak cerita kepada Musa lah ya, tentang siapa dia, ya kan, tentang Allah yang hidup, tentang ya kan dengan segala macam hal ya. Ini kesempatan, selain ibunya sendiri yang mengasuh dia, pasti ibunya banyak mencerita. Karena itu dia tahu siapa jati dirinya sebenarnya. Nah, dia ingin ketemu dengan bangsanya. Dia keluarlah, ya kan, dia melihat ada yang ya kan bangsa, ada orang Israel yang sedang berantem bertikai dengan ya kan orang Mesir, ya kan, dia membelanya begitu, ya kan, bahkan dia bunuh, ya kan, tapi ternyata peristiwa itu ketahuan, ya kan, dan akhirnya maka dia lari, ya kan, karena bangsanya sendiri merasa tidak merasa bahwa tidak tahu kalau Musa ini memang bejana yang disiapkan Allah, tetapi semua ada di dalam kedaulatan Allah. Ya, Musa harus sudah waktunya. Ya kan, jadi kita melihat saudara ini sudah waktunya dia meninggalkan Mesir, ya kan, dia untuk proses yang berikutnya. Ini ada di dalam 40 tahun yang pertama, ya kan. Jadi peristiwa itu di 40 tahun yang pertama, akhir dari itu dia harus memasuki 40 tahun yang kedua, dan ada peristiwa pembunuhan itu, maka dia melarikan diri. Nah, kemudian di dalam bejana ini, di dalam masa 40 tahun yang kedua, ya kita singkat aja di sana bicara, ya Musa mengembara di tanah Midian. Nah, kemudian dia menikah, ya kan? Dia ketemu dengan Yitro, ya kan, punya anak, ada Sipora itu, ya dia menikah, ya kan, dia punya anak di sana. Dan pada dia mengembalakan, ya, di padang gurun itu dia mengembalakan, ya kan, di padang gurun Sinai dia mengembalakan kambing domba gitu. Bayangkan 40 tahun dari pangeran Mesir, ya kan, yang semuanya wah mungkin punya harga diri, punya apa segala itu rontok semua 40 tahun. Dia menjadi orang yang maka disebut sebagai Musa itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Tidak ada orang sebelumnya dan tidak ada orang lagi akan seperti Musa. 40 tahun
dia menggembalakan domba. Satu penghidupan yang sangat kontras. Ya. Tetapi itulah di dalam kedaulatan Allah, Allah memproses kepada bejana ini. Pada usia 80 tahun, ya kan 40 tahun sudah berselang di padang gurun ini, ya kan dia dipanggil oleh Allah untuk menjadi pemimpin bagi rencana Allah menyelamatkan bangsa ini. Melalui dia melihat semak duri yang semak belukar ya, yang ini yang menyala itu. Nah, kemudian pada 40 tahun yang ketiga, dia kemudian menemani, ya kan, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kan, menyeberang Laut Merah, ya kan, mengembara di padang gurun, ya kan. Semuanya itu dilakukan sampai usianya 120 tahun kita tahu. Nah, inilah bejana. Bayangkan, jadi kalau kita lihat ada 3 bagian potongan, setiap bagiannya adalah 40 tahunan. Ya kan, jadi Musa memiliki ini. Nah, inilah yang Tuhan persiapkan. Saudara-saudari, ternyata ya kan tidak bisa sembarangan begitu saja. Ya kan, setiap panggilan Tuhan, Tuhan menyiapkan bejananya untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bejana itu harus dipersiapkan supaya cocok, tepat untuk digunakan oleh Allah. Nah, di bagian kedua, ya kan, selain bejana, kita melihat juga mengenai Paskah. Paskah ini adalah perkara, artinya adalah penghakiman Allah melewati kita. Nah, kita lihat di sini, ya kan, bagaimana proses daripada, ya kan, Tuhan melepaskan Israel dan keluar dari Mesir melalui Musa, ya kan, dengan Harun tentunya menghadap Firaun, ya kan, mendemonstrasikan, ya ini bukan show ya sebenarnya ya, tapi menyatakan ya kan 10 tulah, dan dari 9 tulah yang telah dilakukan, Firaun tetap berkeras hati, dan memang perlu tulah yang ke-10. Ya kan, ini yang tulah menjadi tulah yang penting juga, ya kan, karena dari sinilah kemudian kita lihat. Keluaran 11 ayat 5 dikatakan bahwa tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tetapi keselamatan ada pada bangsa Israel. Nah, saudara-saudari, ternyata ya kan inilah ya kan berawal daripada peristiwa Paskah itu. Dan Paskah itu ternyata itu adalah lambang daripada Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7 Paulus berkata bahwa Paskah kita yaitu Kristus juga telah disembelih. Ya. Jadi saudari, kalau ketika kita bicara Paskah, penebusan tadi bagian ini penebusan sudah dibahas juga sama saudara Joni ya di bagian bab penggembalaan ya. Itu bukan hanya bicara mengenai dombanya saja, tapi ya kan ini keseluruhan, dan itu semua adalah ya kan adalah Kristus lambangnya. Jadi Paskah kita ini adalah Kristus itu sendiri. Baik. Nah, anak domba Paskah. Tentu kalau Paskah pasti ada domba, ya kan? Nah, ini adalah bukan untuk individu. Ini adalah untuk rumah unitnya. Ya kan, satu domba bukan untuk satu orang, satu unit rumah. Kalau kebanyakan, dia bisa gabung dengan keluarga yang lain. Dia harus tidak bercelah. Harus usianya 1 tahunan dan diambil dari kawanan. Dia harus diperiksa 4 hari, saudara. Ini ketentuan, ya kan, diperiksa dulu 4 hari dilihat, ya kan, tidak boleh ada cacat, ya kan. Pada hari ke-14 bulan pertama disembelih pada malam hari. Itulah titik malam di mana mereka akan bergerak keluar. Sembelih, ya kan. Darahnya dilaburkan dia pada ambang atas kedua tiang pintu, ya kan. Ini adalah tanda penebusan. Tadi sudah dibahas juga. Nah, dagingnya dipanggang, dimakan di dalam rumah yang sudah dilaburi darah. Ingat saudara, ya kan, ini artinya apa? Nggak bisa nih ditiru-tiru, ya kan? Kalau orang Mesir mau tiru-tiru makan daging sana, ya kan, asal makan daging saja, nggak ada darah di pintunya, amblas, hilang nyawanya gitu. Jadi makan daging itu harus ada lambang, ada olesan darah di pintunya. Nah, yang dimakan, makan kepala, makan kaki, makan jeroan, ya kan? Ini adalah apa artinya sebenarnya? Mengambil Kristus seutuhnya, keseluruhannya, mengambil dia sebagai hikmat, perbuatannya, pergerakannya, dan isi batinnya. Artinya apa?
domba Paskah itu dimakan seluruhnya, ya kan? Itu berarti mengambil Kristus sebagai segala-galanya. Nah, ini dimakan dengan apa? Roti tidak beragi dan sayur pahit. Ya kan? Ini adalah untuk apa, Saudara? Maknanya membersihkan, ya kan? Dan menandakan bahwa kita menyesal dan bertobat terhadap semua dosa, perkara-perkara masa lalu, ya kan? Maka dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Dan syarat makannya tidak boleh ada sisa sampai besok pagi, ya kan? Kalau ada sisa bagaimana? Itu harus dibakar habis. Tidak ada satupun tulang yang boleh dipatahkan, tidak boleh tulangnya dipatahkan. Nah, memakannya dengan bagaimana? Berikat pinggang, kakinya berkasut, memegang tongkat, makannya harus tergesa-gesa. Kenapa? Karena memang mau bergerak keluar dari Mesir. Tidak boleh santai. Ini bukan menikmati santai-santai, ya kan, berpesta-pesta, ya kan, tidak, tergesa-gesa gitu. Hasil daripada semua ini adalah memproduksi pasukan Allah, ya. Jadi katakan bahwa tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Akhirnya mereka menjadi pasukan Allah. Waktu keluar dikatakan ini adalah pasukan Allah. Ya kan, ini bukan budak Mesir. Ya kan, di mata Allah, ya kan, setelah mereka menikmati Paskah itu, waktu keluar, ya kan, itu akan menghasilkan satu pasukan Allah. Puji Tuhan. Nah, kemudian saudari, ya kan, keluar dari Mesir. Oh, ini mestinya adalah yang ketiga. Keluar dari Mesir dan menyeberang Laut Merah. Tidak cukup hanya makan saja. Ya kan, sudah malaikat maut sudah melewatinya karena ada darah tambang pintu. Tapi tidak cukup kalau mereka diam saja, tetap nggak selamat, masih ada di Mesir. Ya kan, karena itu maka keselamatan penuh Allah itu mencakup Paskah, ya kan, makan domba Paskah itu, ya kan, keluar, Exodus, bergerak keluar dan menyeberang Laut Merah. Melalui Paskah, Bani Israel ini diselamatkan dari penghakiman Allah. Penghakiman itu adalah untuk Mesir, ya kan. Tapi karena bangsa Israel ada di Mesir juga, maka mereka juga bisa kena kalau mereka tidak meninggalkan Mesir itu. Harus keluar, ya kan, karena itu adalah dosa, ya kan, dunia, setan lambangnya gitu. Nah, Bani Israel itu yang berada di bawah, Bani Israel itu berada di bawah penghakiman Allah, juga di bawah kelaliman Firaun. Posisinya demikian. Karena itu maka meskipun Paskah itu cukup, ya kan, untuk menyelamatkan mereka dari penghakiman, memang mereka selamat dari penghakiman karena Paskah itu. Tapi untuk diselamatkan dari kelaliman Mesir, Bani Israel itu memerlukan keluar, menyeberang Laut Merah. Harus keluar. Posisinya harus berubah. Tidak bisa lagi berdiri kaki pijakannya di Mesir. Keluar gerak, demikian. Nah, keluar dari Mesir, Firaun dan orang Mesir itu ditundukkan oleh Allah, ya kan, mengusir seluruh Bani Israel keluar dari Mesir. Bani Israel waktu keluar, mereka menjara emas, perak, pakaian orang Mesir. Mereka telah tinggal di tanah asing Mesir selama 430 tahun. Malam itu mereka keluar, dan itu adalah malam berjaga-jaga. Mereka keluar dari Mesir, Bani Israel telah menjadi pasukan Yehovah. Jadi, harus keluar, tidak cukup makan, harus bergerak keluar. Nah, mereka harus keluar menyeberang Laut Merah. Untuk mendapatkan pembebasan yang menyeluruh dan mutlak dari Mesir, mereka harus keluar dari Mesir dan melintasi garis pemisah. Ya kan, harus ada bedanya. Ya kan, menyeberang Laut Merah. Mereka tidak menyeberang Laut Merah, keselamatan mereka tidak akan terjamin. Bayangkan, saudara. Kalau tidak melalui Laut Merah, keselamatan tidak terjamin. Wah, memang sudah selamat dari penghakiman Allah, ya kan? Tapi kalau tetap di Mesir, besok masih ketemu lagi sama Firaun dan bangsa Mesir itu. Karena itu maka, ya kan, kita melihat bahwa setelah menyerang Laut Merah itu ternyata adalah lambang baptisan, ya kan? 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2 dikatakan nenek moyang kita semua berada di bawah pelindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut.
menyeberang Laut Merah adalah lambang baptisan. Puji Tuhan. Pada Bani Israel kita melihat darah dan air. Darah yang dicurahkan oleh domba, air adalah airnya Laut Merah. Kita melihat pada Bani Israel mengalami dua perkara ini, saudara-saudari. Darah anak domba Paskah itu menyelamatkan mereka dari penghakiman. Dan air Laut Merah itu menyelamatkan mereka dari kelaliman orang Mesir. Saudara-saudari, ya. Hari ini pelambangan dan kita mulai bisa memahami ya pengertian mengenai baptisan melalui peristiwa apa yang terjadi pada Bani Israel. Nah, diselamatkan melalui air, ya kan, melalui air Bani Israel diselamatkan dari Mesir dan perbudakannya, yaitu dari dunia dan perampasannya. Jadi ini berkaitan dengan perkara dunia. Sama tuh seperti kita dibaptis juga gitu, saudara ya. Ya kan, keperluannya adalah terhadap dunia. Air itu juga membawa mereka ke ruang lingkup di mana tidak ada perhambaan atau perbudakan. Dipindahkan, air itu memisahkan, ya kan, ke tempat yang tidak ada perhambaan, yaitu ke padang gurun, lepas meninggalkan Mesir di belakang. Dalam ruang lingkup ini mereka membangun tabernakel sebagai tempat kediaman Allah di bumi untuk menggenapkan tujuan. Di Mesir tidak ada tabernakel, tidak ada mezbah sekalipun di sana, ya kan, tidak. Yang ada adalah perbudakan, tidak ada sudah dari buat menyembah Allah. Tapi di padang gurun setelah mereka dipisahkan oleh Laut Merah, haleluya, mereka mulai bisa, ya kan, melakukan apa yang Allah inginkan pada umatnya. Bagian B kita kepada bagian supply. Nah, bagian A itu sudah dari, ya kan, bagian yang pertama itu bagian yang agak panjang. Ya, kalau kalian sudah lihat bagian penebusan Allah, karena memang dia bicara mengenai penebusan di bagian ini fokusnya, maka memang dia agak sedikit lebih panjang, ya. Nah, tapi bagian B, C dan D dia agak lebih pendek pembahasannya. Nah, supply di sini kita melihat supply Allah. Memang Allah ada, ya kan, pekerjaan penebusannya, ya kan. Tapi itu adalah satu proses, satu rangkaian dari Mesir, ya kan, menyeberang Laut Merah sampai nanti di padang gurun juga. Nah, supply anak domba Paskah, ya kan, roti tidak beragi dan sayur pahit, ya kan, ini membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka punya domba, mereka punya roti, mereka punya sayur pahit, mereka menikmatinya, mereka punya kekuatan itu keluar dari Mesir, menyeberang Laut Merah, masuk ke padang gurun. Tapi dalam perjalanan mereka sudah dari mereka tiba di Marah. Waduh, kehausan lagi, ya kan, di sana. Perjalanan mereka tentulah di padang gurun sudah dari ya kan. Di sana ada air pahit yang diubah menjadi manis, ya kan. Kemudian mereka mendapatkan sampai di Elim mereka ketemu dengan 12 mata air. Jadi Tuhan menyediakan air juga yang pahit dijadikan bisa diminum, ya kan. Bahkan ketemu lagi nanti ada 12 mata air yang menyediakan air yang cukup bagi mereka. Dan kemudian Tuhan menyediakan mana yang turun dari surga, dari langit kita bilang gitu, ya kan. Dan kemudian ada juga air, ya kan, perjalanan mereka kan pindah-pindah terus, ya kan. Air ini mereka akan temukan dengan berbagai-bagai macam, ya kan, keluarnya. Yang pahit menjadi manis, nanti ketemu mata air, nanti ketemu satu perjalanan lagi, ketemu, ya kan, nggak ada lagi, ya kan, wah mereka marah-marah lagi. Kemudian Musa, ya kan, mengeluarkan air dari batu karang. Jadi ini adalah supply. Di mana-mana pun, ya kan, mereka mendapatkan kesulitan, Allah tetap menyertai mereka dengan supply. Ya kan, sudah dari Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Ya kan, Allah menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya untuk merampungkan apa yang menjadi keisi hati dia. Semua hal ini melambangkan bahwa Kristus adalah suplai hayat kita dalam setiap aspek apapun juga. Saudara. Nah, mana surgawi, ya kan? Mana surgawi. Jadi kalau bicara suplai, yang pertama adalah mana surgawi. Kenapa diberikan mana, ya kan? Ini adalah tujuannya untuk menyusun ulang umat tebusannya melalui mengubah makan mereka. Ya kan, makanan mereka biasa makan makanan Mesir,
430 tahun, berapa generasi makan hidup dengan cara semua gaya orang Mesir. Ya kan? Ini adalah waktunya. Di padang gurun sudah tidak ada lagi perbekalan mereka yang dibawa dari Mesir, habis sudah. Ya kan? Nggak ada lagi. Apa yang ada? Turunlah mana itu. Nah, mana ini kan nama yang artinya adalah apa itu, ya saudara-saudari ya. Apa itu mana? Nggak tahu, nggak bisa definisikan dengan begitu akurat. Susah, ya kan? Seperti ketumbar, rasanya seperti madu, nah, ya kan? Wah, banyak sekali istilah yang penyebutannya, deskripsinya. Tapi inilah yang Tuhan berikan khusus untuk bangsa Israel selama perjalanan pengembaraan. Tujuannya apa? Mengganti cita rasa supaya mereka jangan ingat lagi kepada Mesir, ya kan? Dengan segala yang mereka bilang kenikmatannya begitu. Ganti makannya. Nah, Keluaran 16 ini ya kan bicarakan mengenai mana yang turun dari langit untuk menjadi makanan umat Israel selama 40 tahun. Jadi selama masa penggembaraan mereka. Dan maksud daripada pemberian mana ini adalah mengubah sifat umatnya. Dari ya kan dengan makanan yang turun dari langit. Dia ingin mengubah diri mereka bangsa Israel ini mengkonstitusi ulang kembali susunan ini, saudari. Ya, ini dibahas mengenai supply. Ya kan di dalam penebusan bukan saja keluar dari Mesir demikian, tapi Allah perlu mengeluarkan apa? Mengeluarkan Mesir yang sudah terkonstitusi di dalam hidup. Ya kan Mesirnya memang yang fisik ada di sana, ada di tanah sana. Ya kan, dan sebagian orang-orangnya sudah ada di dalam Laut Merah. Tetapi Mesir yang non fisik itu, ya kan, cara berpikir orang Mesir, bicara bahasa Mesir mungkin kayak gaya hidup orang Mesir, selera makan orang Mesir, ini harus diubah, dikikis. Ya kan? Harus dengan apa? Dengan diberikan makan mana. Nah, kemudian selain mana juga diberikan air. Air ini keluar dari batu karang yang dipukul. Di dalam Keluaran 17, ya kan, air hidup yang mengalir keluar dari batu karang ini juga ketika mereka tiba, ya kan, di 17 ayat 6 ya, maka aku berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruskah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air. Ya kan, mereka sudah bersungut-sungut jalan 3 hari nggak ada air, ya kan, mereka marah-marah kepada Musa, ya kan. Maka di masa dan Meriba itu, lalu Tuhan kemudian berfirman di ayat 16 itu, ya kan, harus pukul ya batu karang itu ya supaya keluar. Nah, apa ini maknanya? Musa itu adalah gambaran dari hukum Taurat. Tongkat itu adalah kekuatan dan otoritas hukum Taurat. Batu karang itu melambangkan Musa. Pemukulan oleh batu karang itu adalah Kristus, ya kan, yang dipukul oleh otoritas hukum Taurat Allah. Di mata Allah, Tuhan Yesus itu dihukum mati bukan oleh orang Yahudi, tetapi oleh hukum Taurat Allah. Jadi ya, ini kita bisa paham begini lagi. Nah, karena itu di dalam Yohanes 7, ya kan, itu bicara mengenai barang, ya kan, kalau siapa yang haus ya datang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan dari dalamnya pancaran air hayat itu. Dan ini bicara mengenai roh itu. Ya kan? Dan sekarang kita tahu di dalam bahwa air, ya kan, yang mengalir di dalam kita itu, ya kan, batu karang itu adalah Kristus. Air yang mengalir keluar, kalau di bangsa Israel itu adalah air yang fisik, tapi hari ini kita tahu bahwa air itu adalah roh itu. Ya kan, Kristus yang bangkit, ya kan, dan batu karang yang sejati itu adalah Kristus itu yang telah dipukul mati di kayu salib. Nah, kemudian di bagian C, saudara-saudari, ya kan, kita masuk ke dalam ekspresi. Ya kan, ini bicara mengenai hukum Taurat, saudara. Ya kan, di dalam perjalanan mereka ya. Jadi mereka itu setelah keluar dari Mesir, ya kan, mereka pada bulan yang ketiga mereka sampai di Gunung Sinai. Ya kan? Nah, kita coba baca di sini ya. Aspek negatif dari pemberian hukum Taurat Allah melalui Musa, hukum Taurat masuk sebagai hal tambahan, ditambahkan karena pelanggaran manusia. Jadi sudah ingat, dari pertama ya kan, bukanlah yang Allah inginkan,
mestinya begitu ya kan? Atau sesuatu yang bukan bagian utama daripada rencana Allah itu. Tapi ini adalah yang masuk karena ditambahkan karena ada pelanggaran manusia. Di dalam Keluaran 19 ayat 1, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir, bulan yang ketiga, saudara ya, mereka itu tiba di padang gunung Sinai. Mereka tiba di padang gunung Sinai. Dan kemudian mereka di sana itu menetap selama 9 bulan. Ya kan, pada bulan yang ketiga mereka sampai di gunung Sinai, mereka tinggal di situ menetap 9 bulan. Nah, kemudian ya kan Allah berbicara di dalam Keluaran 19 itu ya kan kepada Bani Israel melalui Musa tentunya. Pembicaraan yang pertama itu ya kan itu tidak disertai dengan tidak ada guntur, guru gitu ya kan ada suara sangkakala ya kan. Di gunung itu pembicaranya itu menyenangkan suasananya. Tenang. Nah, kalau sudah dia nanti baca di Keluaran pasal 19 itu. Ayat 4 bahkan mengatakan kamu sendiri telah melihat ya Allah berbicara apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai sayap Raja Wali, ya kan, burung Raja Wali yang besar dengan sayap yang besar yang merentang, ya kan, yang melindungi. Tuhan dengan begitu manis, ya kan, adem lah kita bilang, ya kan, berbicara kepada umatnya. Maka dikatakan umat, ya kan, umat ini akan menjadi milik pribadinya, milik Tuhan, dan akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi dia di ayat 5 dan 6. Sudah dari inilah ayat yang dikatakan bahwa kamu akan kujadikan kerajaan imam. Ya kan itu adalah yang Petrus kutip sebagai imamat yang rajani. Ya kan dari mana mulai awalnya? Dari di Keluaran 19 ini. Ayat 5 dan 6. Ini adalah perkataan kasih karunia. Ini bukan hukum Taurat. Tidak disuruh apa-apa, tidak. Bahkan Tuhan ya kan memberikan perkataan yang adem lah kita bilang gitu ya. Jadi mereka dengar demikian. Nah, kemudian ternyata sudah dari umat ini ya kan kita memang sudah tiap kali baca ya kan kita melihat bahwa di dalam Alkitab mencatat ini adalah bangsa yang tegar tengkuk gitu ya. Wah, buandelnya minta ampun lah begitu. Tapi saudara ingat itu gambaran diri kita sebenarnya, ya kan? Umat ini tidak mengenal Allah maupun diri mereka sendiri. Karena itu maka Allah mengubah sikapnya terhadap mereka. Ya kan? Dan juga menyebabkan perubahan atmosfer ketika berhadapan dengan umatnya. Kenapa? Karena umat ini tidak patuh. Ada sudah baik-baik gitu ya. Anak ini istilahnya orang ini nggak bisa diomongin gitu, ya kan? Maka kemudian Allah datang kepada umat Israel kali ini adalah di dalam awan yang tebal. Ya kan? Bangsa itu diminta mengkuduskan diri, ya kan, mencuci pakaiannya. Ya kan, ada pembatas, ya kan, tidak bisa naik ke atas gunung dan tidak boleh sampai menyentuh pembatasnya. Wah, ada syarat banyak hal gitu lah. Nah, di Keluaran 19:16 ini saat itu Bani Israel itu takut melihat Allah, sebenarnya. Ya kan? Dan hanya Musa yang naik sendirian di dalam Keluaran 20:21. Nah, saudari, ya kan. Yohanes 1 ayat 17 juga mengatakan bahwa hukum Taurat Allah itu diberikan melalui Musa. Allah memberikan hukum Taurat itu melalui Musa. Hukum Taurat masuk itu sebagai hal tambahan. Ya kan Paulus menulis itu di dalam Roma 5 ayat 20. Ini di dalam Alkitab Darby ada penjelasannya. Nah, hukum Taurat itu ditambahkan karena pelanggaran. Ya kan ini juga Paulus sebutkan di dalam Galatia 3:19. Dan tidak berasal dari ekonomi Allah. Tidak berasal dari ekonomi Allah. Nah, hukum Taurat itu ditambahkan ketika ekonomi Allah berjalan karena pelanggaran manusia. Sampai keturunan itu, Kristus harus datang sesuai dengan janji Allah. Nah, saudara, konsep dasar dari adalah Allah menyatakan, ya oke, itu tadi yang negatif ya. Tapi ada aspek positifnya dari pemberian hukum Taurat Allah ini melalui Musa, yaitu hukum Taurat adalah kesaksian Allah. Kesaksian Allah di aspek positifnya. Konsep dasar adalah Allah menyatakan dirinya kepada umatnya agar mereka mengenal Allah yang mereka dekati dan hubungi. Jadi mereka tahu
Ya kan, lewat hukum Taurat itu bukan Allah sekedar Allah ingin mereka taat ya, mentaati, menuruti ini, yang melakukannya. Bukan itu, tapi supaya umat Allah, bangsa Israel itu tahu Allah yang mereka dekati, yang mereka kontak ini, Allah yang seperti apakah? Dari mana mereka tahunya? Dari hukum Taurat yang diberikan itu. Karena itu maka prinsip pentingnya ini sini adalah jenis hukum yang dibuat seseorang itu mengungkapkan orang macam apa yang memberlakukan hukum itu. Nah, fungsi pertama hukum Taurat itu bukan untuk menyingkapkan kita. Ya kan? Hukum Taurat adalah untuk mewahyukan Allah kepada kita. Fungsi utamanya itu. Supaya kita kenal siapa Allah itu, maka Allah menyatakan di lewat hukum Taurat itu. Nah, itu di pasal 19 sudah ada perubahan itu ya, ya. Kemudian di Keluaran 20 di pasal 20-nya ini berkaitan dengan penyingkapan diri Allah. Keluaran 31 ayat 18, 2 loh batu yang bertulis 10 perintah itu disebut 2 loh kesaksian. Ya kan, ini artinya bahwa hukum Taurat adalah kesaksian Allah. Ya, 2 loh itu diberikan di Keluaran pasal 20 ya kan. Artinya Tuhan keluarkan karena pelanggarannya manusia itu. Nah, tabut sebagai di tempat di mana 2 loh disimpan, akhirnya disebut sebagai tabut kesaksian. Dan tabut ini ada di dalam kemah, maka kemah itu disebut sebagai kemah kesaksian. Jadi, kenapa? Karena ada 2 loh itu. Baik. Kemudian, kita lanjutkan lagi. Nah, manifestasi kemuliaan Allah. Pada hari ke-14 bulan pertama, Bani Israel merayakan Paskah di Mesir. Pada bulan ketiga mereka tiba di Gunung Sinai. Ini tadi sudah kita bahas. Di sana mereka ada 9 bulan untuk menerima wahyu tentang Allah, tabernakel melalui Musa. Di Keluaran 40 ayat 17 sampai 34 mengatakan, dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua. Nah, ini sekarang buat tahun yang kedua, saudari, ya kan? Setelah tahun pertama selesai, ya kan, ini masuk tahun yang kedua. Pada tanggal 1 bulan itu, ya di awal ya, maka didirikanlah kemah suci. Lalu awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah. Jadi dalam 1 tahun pertama mereka sudah keluar, kemah Allah, tabernakel ya, kemudian sudah berdiri. Dan dikatakan kemuliaan Allah yang akan memenuhi. Ini nggak pernah terjadi 430 tahun di tanah Mesir, tidak sekalipun ya kan Allah termanifestasikan. Ada kemuliaan Allah, tidak ada saudara. Ya kan, tapi ketika mereka sudah keluar, ya kan mereka di bawah pimpinan Allah, ya kan disusun ulang, ya kan dikonsultasi ulang, ya kan mereka mengalami banyak perkara, baru kemudian ada tabernakel ini. Kemudian oke ya, kita jalan lagi. Nah, sekarang di bagian D adalah yang terakhir, pimpinan Allah. Saudara-saudari, tabernakel, ya kan. Jadi kita melihat prosesnya, ya kan, sampai kepada akhirnya kita tahu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Allah, ya kan, di dalam proses keluarnya Bani Israel dari Mesir itu. Tabernakel itu, ya kan, dipenuhi dengan kemuliaan Allah, luar biasa. Hal yang belum pernah terjadi, ya kan, yang disaksikan oleh Bani Israel itu. Tapi saudari, tabernakel itu tidak sekokoh bait di Kanaan, di tanah permai. Allah inginkan bait yang lebih kokoh, lebih kuat. Tabernakel ini masih nomaden. Bani Israel bergerak, tabernakel dicopot-copot lagi, dibawa lagi, digotong lagi. Nanti sampai lagi, mereka dipasang lagi. Jadi terus berdemikian. Allah ingin yang kokoh, ya kan, yang teguh. Gitu. Karena itu maka mereka harus, untuk mencapai itu, mereka harus terus maju pergerakan mereka sampai masuk ke tanah permai, tanah Kanaan. Karena di sanalah nanti, ya kan, mereka akan membangun bait. Nah, karena itu maka ada 2 perkara di dalam pimpinan Allah, ya kan, di padang gunung itu. Satu ada di Gunung Sinai, ya kan, mereka itu dididik. Ya kan, kitab Keluaran, ya kan, di dalam kitab Keluaran kita melihat bahwa Allah berbicara di Gunung Sinai. Ya kan, ketika mereka keluar ya, mereka sampai di baru 3 bulan yang ketiga mereka sampai di Gunung Sinai. Kita melihat Allah berbicara dari gunung. Tapi di dalam imamat,
ya kan? Ya kan nanti setelah tabernakel berdiri, ya kan? Maka pembicaranya menjadi berbeda. Allah berbicara di dalam tabernakel. Setelah tabernakel ada, Allah berbicara di dalam tabernakel. Nah, Allah menebus dan memanggil umatnya untuk mendekati kepadanya. Imamat adalah dan dia memanggil. Ya kan? Jadi saudari, kita melihat bahwa ya kan bukan Allah yang di gunung itu, tapi Allah yang di dalam tabernakel. Ya kan? Allah ada tinggal di tengah-tengah umatnya, bersatu dengan. Nah, inilah yang Allah didik kepada Bani Israel. Allah itu kudus dan dia ingin umatnya kudus. Dan pengkudusan mereka dilakukan lewat kurban persembahan. Ya kan? Ada darah kurban, ya kan? Dan juga ada penebusan yang dilakukan oleh imam. Ya kan? Kemudian mereka mendekat kepadanya untuk menyembah dia melalui tabernakel, sehingga tabernakel menjadi pusat daripada segala sesuatu, ya kan, di tengah-tengah Bani Israel itu. Allah juga ingin umat tebusannya ini, ya kan, melayani dia. Jadi bukan cuma sekedar jalan mengembara sampai ke tanah Kanaan. Dia ingin supaya umat ini melayani. Karena itu maka Allah melalui Musa menginstruksikan tentang pendirian kemah, ya kan, kemudian perjalanan kemah, pelayanan di dalam tabernakel, dan hal-hal yang mereka harus lakukan dalam kehidupan sehari. Semua dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan tanpa ada kekacauan. Ya kan? Sekarang Bani Israel menjadi pasukan Allah. Dan mereka melanjutkan perjalanan dengan di padang gurun. Jadi padang gurun juga sebagai bagian ujian. Ya kan, di Gunung Sinai mereka mendapatkan didikan segala hal, tapi di padang gurun mereka mulai diuji. Nah, pasca itu membereskan dosa-dosa Bani Israel. Menyeberang Laut Merah, bereskan masalah dunia. Tapi daging mereka belum ditanggulangi. Nah, ini perkaranya. Beberapa dari mereka itu memiliki hati yang jahat, saudara-saudari. Tidak percaya, ya kan, mereka selalu tersesat dengan hatinya dan tidak kenal jalan Allah. Karena itu dalam dalam waktu 38 tahun sejak mereka meninggalkan Gunung Sinai, ya kan, hingga kedua kalinya mereka tiba di Kades, mereka menyalahi Allah dan memberontak melalui Allah berulang-ulang kali sampai 8 kali. Karena itu, saudara, kita juga melihat bahwa pada hari ketiga perjalanan mereka di tempat Taberah, ya kan, dia tuh, ya kan, ini bilangan yang mencatat sudah sungut, ya kan, sungut makanan, sungut pimpinan, ya kan, sungut mengenai tanah, aduh mereka nih, ya kan, segala macam sungut, enggak ada air, ya kan, makan, keluar semua, terekspos diri, teruji akhirnya, ya toh, dari hukum Taurat yang diberikan, akhirnya mereka melihat bahwa diri mereka terekspos semuanya. Itu selain mereka mengenal Allah itu Allah yang bagaimana, dan mereka adalah melihat bahwa mereka tidak sama dengan Allah itu, tidak standar seperti yang Allah inginkan itu. Nah, itulah saudara-saudari kenapa Allah harus mengkonstitusi ulang umatnya ini, ya, supaya menjadi bangsa yang kudus. Nah, karena itu Allah membunuh mereka, ya kan, muak dengan mereka, dan dia bersumpah dalam amarahnya bahwa mereka akan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Tidak diizinkan masuk ke perhentiannya sampai mereka yang hidup menurut daging semuanya rebah di padang gurun. 1 Korintus 10:18. Akhirnya hanya Kaleb dan Yosua dan generasi baru yang masuk ke Kanaan tanah permai. Saudara-saudari, inilah satu gambaran daripada pelajaran 9, ya kan, fokus hanya satu tokoh saja, Musa, ya, saudara-saudari. Puji Tuhan, saya kira cukup bagian penjelasan panjang lebar ini, nanti saudara-saudari bisa melihat lagi di bagian di bukunya, ya. Saudara Joni, saya serahkan kembali. Amin, puji Tuhan. Terima kasih ke Peter. Baik, saudari, sisa waktu ini kita bisa gunakan
untuk saudari bisa sharing berkat-berkat yang didapatkan ketika menggembalakan menggunakan bahan penggembalaan selama 9 kali. Ya. Atau ada yang baru pertama kali, atau sudah memakai 9 pelajaran, atau juga boleh sharing mengenai pelaksanaan kelompok-kelompok memakai buku pelajaran kebenaran. Berkat-berkat apa yang didapatkan, atau kesulitan-kesulitan di dalam menggunakan bahan-bahan baik baik penggembalaan maupun mengenai pelajaran kebenaran. Silakan, saudari. Amin. Amin. Silakan. Boleh bebas. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Saya pagi ini Mas sedikit ya. Ini menarik kebenaran ini sungguh jadi satu dorongan bagi kita. Kita nggak sangat kuat seperti orang Israel. Orang Israel di panggilan Tuhan keluar dari Mesir. Walaupun mereka masih jatuh di dalam pikiran, masih ada banyak hal di hidupan dia, masih bisa pengalaman mereka bisa sungguh-sungguh. Tetapi pengalaman kita, kehidupan kita hari ini sungguh jadi satu dorongan bagi kita. Orang Israel jadi satu gambaran supaya peringatan kita. Ini orang Israel seperti kehidupan kita ini, semua hidup di dalam koporan. Kita penuh berperang, penuh diuji. Di pandemi ini juga banyak hal-hal susah sulit. Kita sedia konsana juga penuh beruji, penuh berperang. Hidup di mana ya? Hidup di dalam dinindas inahi atau hidup di dalam bumi bumiawi ini, kita juga penuh satu hidupan memiliki yang visi ini, yang hidup di dalam tubuh, hidup di dalam Kristus, memiliki yang hidupan yang koporak, yang kita di dalam tubuh di dalam koporak, jadi kita juga di dalam damai dana-danaan ini, dana-galaan ini. Kita kalau sungguh seperti orang Israel, walaupun di gurun kadang di panai gunung ini melambangkan di jiwa, hidup di jiwa kita. Kalau kita masih di hidup jiwa kita, nggak hidup di tanah roh, ini juga satu ujian. Setiap hari pasti ada ujian cobaan, kasih kita mengalami. Kita juga penuh berperang. Ini hal yang Musa katanya 40 tahun dia di Mesir, hidup di Mesir. 40 tahun dia dipakai Tuhan. Jadi kita hari ini seumur ada berapa 40 tahun.
kita hari ini juga sungguh-sungguh pikir kita hidup untuk apa? Untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri. Kalau kita sungguh untuk Tuhan, kita juga harus hidupan kita semuanya ada satu berbanding kepada Tuhan. Satu kayak hari ini firman-firman ini jadi satu panggilan orang Israel juga panggilan kita keluar Mesir, keluar dunia, masuk ke dalam keadaan, masuk dalam kehidupan kita. Mini Tuhan mini keberat di hidupan gereja ini. Amin. 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 Oh, Tuhan Yesus. Amin. Saya dalam pengembalaan ini masih belum bisa untuk menggembalakan orang-orang melalui tatap muka. Jadi masih melalui online. Pengembalaan ini masih melalui online, jadi masih terbatas karena situasi dan kondisi. Jadi pengembalaan yang baru-baru ini saya laksanakan masih melalui bahan FKKP, tidak melalui bahan ini. Jadi saya sangat sukacita sekali bisa membangkitkan orang-orang baru di dalam kehidupan untuk saling menggembalakan. Karena saya menggembalakan orang-orang, teman-teman juga, saya juga ikut tergembalakan. Ini sangat bagus sekali buat kerohanian kita. Kita harus tetap berada di dalam diri Tuhan dalam keseharian ini. Kita harus benar-benar bisa saling menggembalakan, saling menguatkan, saling mendoakan. Jadi kita tidak boleh saling melemahkan. Apapun yang kita beritakan itu supaya Injil kerajaan bisa ada di dalam diri semua orang. Oh Tuhan Yesus, saya hanya sharing sekian saja. Amin. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Saya sangat terjamah ya. Sebenarnya saya mendengarkan 3 tahap Musa pada waktu itu selama hidupnya Musa 40 tahun. Ya, Allah sengaja Musa itu hidup di Firaun. Di sana tuh pada waktu itu kebudayaan dan tingkat pendidikannya sangat maju ya. Tetapi Allah memakai 40 tahun keduanya, Musa ini dilucuti. Ya, dilucuti sehingga tidak membawa alamiahnya, tetapi supaya dia ini ada di menjadi gembala. Terus yang 40 tahun ketiga, dia dipakai Allah yang luar biasa. Sebenarnya saya sudah mendengarkan di PKKMA ya, ini pelajaran karakter. Tapi di sini saya sangat terjamah lagi. Setiap proses yang Allah berikan kepada diri kita ini tujuannya itu hanya untuk bekerjasama dengan diri Allah untuk mengembalakan. Ya saudara ya, saya sangat terjamah. Jadi saya pada waktu ini saya berpikir gini, wah kalau Allah pakai situasi kondisi itu biasanya Allah izinkan sesuatu kondisi situasi ini datang pada kita untuk mendidik kita secara dewasa. Apakah kita mau bersandar kepada diri Allah, mengambil Allah, atau kadang saya melihat banyak saudara-saudari juga ya dalam penghidupan gereja ini semakin mendapat masalah, dia malah semakin menjauh. Ada yang semakin saudari yang mendapat masalah malah semakin getol untuk apa? Untuk bersandar kepada diri Tuhan. Jadi saya melihat di satu sisi saya bermitra dengan saudara-saudari yang di saat mengalami masalah dia malah mundur dalam kehidupan gereja. Di satu sisi saya bermitra dengan salah satu saudara juga, semakin dia ada situasi kondisi yang menekan dia semakin rajin. Nah ini pada waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Saya bingung, saudari. Saya ini ditempatkan di dua sisi terhadap orang si A
ini saya harus melakukan apa? Terhadap orang si B, saya harus melakukan apa? Ada banyak kasus seperti itu. Makanya banyak sekali ya, kalau kita mau mengembangkan seseorang itu, kadang kita nggak bisa memakai konsep alamiah kita. Tetapi kita perlu ada satu persekutuan yang intim dengan diri Allah. Allah itu berbicara dengan lembut. Saat saya berdoa itu, kadang-kadang saya ingat saudara A, saudara ini lama nggak sidang. Saya telepon, alasannya memang iya kok, saya semakin bersandar pada Tuhan, sama semakin menuntut. Masalah itu nggak masalah selesai. Semakin saya itu malah kehilangan pekerjaan, saya sakit, ada aja misalnya, oh Tuhan Yesus. Saya hanya waktu itu hanya mengambil waktu sebentar untuk mendoakan dia. Pelan-pelan untuk masuk. Ini memang perlu jeda ya. Barangkali di saat pandemi ini memang susah. Kalau dulu memang waktu jenguk kita enak bisa tatap muka, tapi waktu online ini memang susah. Makanya saya pertanyakan ini, saudara. Boleh nggak saya tanya ya, saudara? Saya tanyakan. Silakan. Satu sisi saya menemui saudara-saudara yang kedapatan seperti ini. Nah, ini apa yang kita harus lakukan? Apakah kita ini di masa pandemi ini kan tatap muka dibatasi? Dia semakin menuntut, dia semakin banyak masalah, malah semakin mundur-mundur dalam kehidupan gereja. Setiap ada orang yang sudah menuntut, ada masalah, dia malah semakin bersandar kepada diri Tuhan. Nah, ini yang terhadap saudara yang malah semakin banyak menuntut, makin banyak masalah datang, kita harus berbuat apa? Ya, saya sudah melakukan untuk telepon dia, bahkan saya seringkali ngajak dia untuk ketemuan 5 menit. Bahkan saya berusaha untuk datang ke tempat di mana dia berada. Cuman menghindar terus. Nah, ini saudara, ini sangat sulit sekali terhadap saudara yang demikian. Bagaimana menurut saudara-saudara? Apa punya pengalaman? Tolong dibagikan biar bisa buat aja buat saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Mungkin Pak Peter. Ini pertanyaannya umum. Iya. Boleh sih saudara, ada saudara yang punya pengalaman nggak? Kalau saya sharing sedikit ya, ini umum sih ya. Ini ya. Di dalam benak saya, kita selalu ada satu hal yang mesti kita taruh, bahwa kita nggak bisa menyelesaikan masalah orang. Ya kan? Karena masalah kita juga banyak. Ya kan? Dan nggak kalah beratnya gitu loh. Tapi yang kita tidak boleh hilang adalah perasaan untuk memperhatikan orang yang dalam pergumulan. Nah, memang kita nemukan juga ada orang-orang yang mengalami pergumulan, kemudian ketika kita datang ingin membantu atau bersimpati atau mau ya siapa tahu bisa meringankan lah ya, dia bisa curhat apa-apa, dan belum tentu orang juga mau terbuka. Tapi kalau kita tahu, kalau menurut saya saudara Edo mungkin tetap tidak boleh lepas dari mendoakan dia. Ya kan, terus. Ya kan, terserah nanti ada waktunya mungkin saudara kita itu bisa lebih tenang dan dia mau dikontaki, tidak menghindar, ya kan. Kemudian kita bisa mendengarkan ya curhatnya lah kita bilang ya, walaupun kita juga belum tentu bisa bantu. Ya kan? Tapi kalau kita bisa bantu sesuatu, kita juga perlu lagi berdoa di depan Tuhan. Kalau saya bantu, Tuhan, ya kan, kayaknya hal ini saya mungkin bisa bantu ya, sedikit. Nah, kita juga perlu berdoa baik-baik. Kan niat ini bagus ya, membantu saudara kita yang sulit gitu. Tapi yang kita takut adalah, kalau kita nggak baik-baik di depan Tuhan juga bertanya, berdoa, ya, mungkin kita bisa mengganggu apa yang sedang Tuhan
kerjakan di atas saudara kita, gitu loh. Ya kan? Jadi pada aspek ini bukan saja perhatian kita kepada saudara itu, ya kan, tetapi kita juga di depan Tuhan perlu banyak berdoa, bertanya, ya artinya juga membiarkan Tuhan menggarap hati sehingga bantuan kita kepada saudara kita itu bisa tepat, ya kan. Mungkin pada saat ini lebih banyak kita mendoakan dia, ya kan, karena kita kenal, kita tahu pergumulannya, ya kan, lebih banyak mendoakan dia bersama-sama dengan dia berdiri walaupun dia nggak cerita. Tapi kalau memang ada sesuatu yang mau dibantu, juga bertanya sama Tuhan. Ya kan? Yang kita takut adalah bahwa kalau kita nggak pas ya, malah istilahnya gangguin Tuhan punya planning di atas orang itu. Tapi juga jangan kalau kita tahu, kita nggak peduli gitu loh. Biarkan Tuhan lagi bekerja sesuatu, ya kita juga nggak gitu-gitu amat gitu ya. Ya sudah ada ini, sudah ada kelihatannya ada dua pihak, buat orang itu sendiri, buat kita sendiri. Yang penting adalah hati kita tetap sama saudara kita itu. Itu harus ada. Ada satu saudara ya, yang saya tahu lah pergumulannya hidupnya, ya kan. Tapi tidak gitu gampang gitu loh. Mau apa ya, memberikan bantuan apa gitu ya. Ya sudah, saya doakan sampai sekarang aja. Ya kan, terus doakan. Ya kan. Karena Tuhan taruh beban itu, maka saya banyak ingat di dalam doa. Doakan terus gitu. Karena tahu masalahnya ya. Kita nggak bisa diam. Ya kan. Tahu masalah pergumulannya. Itu mungkin sedikit sharing saya. Silakan saudara-saudara. Apakah saudara lain bisa mau menambahkan? Amin. Ini ada satu pertanyaan. Saya tidak jelas mengenai penjelasan saat Musa memukul batu, menunjukkan Kristus dipukul oleh hukum Taurat. Saya tidak jelas mengenai penjelasan saat Musa memukul batu, menunjukkan Kristus dipukul oleh hukum Taurat Allah. Ali bisa bantu dong jawaban dulu guys, sekali. Bisa tolong diulangi pertanyaannya, Saudara Joni? Musa apa? Memukul? Ya. Penjelasan saat Musa memukul batu menunjukkan Kristus dipukul oleh hukum Taurat Allah. Ya ini agak di luar konteks dari pelajaran 9 ya, tapi saya coba. Jadi semua yang di perjanjian lama itu kan adalah lambang ya. Nah, batu karang itu melambangkan Kristus. Nah, sedangkan Musa itu mewakili hukum Taurat ya. Jadi karena Musa lah yang melalui Musa lah hukum Taurat itu diturunkan. Nah, Kristus sebagai batu karang ini dinubuatkan Allah memerintahkan Musa untuk memukul pada kali pertama kan, ya memukul batu karang itu sehingga batu karang itu terbelah. Nah, ini melambangkan Kristus di atas kayu salib. Dia juga sebagai batu karang itu sudah dipukul ya oleh di bawah hukum Taurat ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus ini disalibkan karena
sebetulnya tidak ada pelanggaran yang ditemukan secara hukum Romawi, itu tidak ada pelanggaran. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi mempermasalahkan karena di banyak tuduhan itu Tuhan Yesus ini dituduh melanggar ya hukum Taurat mengenai ketentuan mengenai hari Sabat dan sebagainya gitu. Jadi berdasarkan tuntutan dari kaum agamawan itulah Tuhan Yesus ini akhirnya disalibkan ya, bukan karena pelanggaran karena melanggar hukum pemerintahan Roma ya. Jadi itulah artinya Tuhan Yesus ini dipukul seperti dilambangkan sebagai batu karang yang dipukul oleh atau melalui hukum Taurat ya. Nah, kemudian Musa ya ketika menghadapi gerutuan dari bangsa Israel, kemudian Tuhan ini mereka karena tidak mempunyai air untuk diminum ya. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata-kata ya, berbicara kepada batu karang itu ya, sehingga batu karang itu kembali mengeluarkan air ya. Nah, ini adalah lambang ya. Jadi kali kedua itu Tuhan tidak menyuruh Musa untuk memukul lagi, tetapi hanya berkata-kata, berbicaralah kepada batu karang itu, bukan untuk seperti kali yang pertama memukul dengan tongkat ya. Nah, kenapa ini jadi masalah? Karena yaitu karena Kristus ini yang melambangkan batu karang ini hanya tersalib sekali saja ya untuk merampungkan penebusan ya, sehingga dia bisa mengeluarkan ya, menyuplaikan air hayat gitu. Jadi hanya sekali, bukan dua kali. Nah, Musa mengabaikan perkara ini dan memukul dua kali, dan ini tidak akhirnya mengganggu ya. Jadi lambang tentang batu karang yang dipukul ya, sehingga mengeluarkan air ini menjadi lambangnya menjadi tidak jelas ya. Begitu. Jadi saya rasa itu ya penjelasannya kenapa atau apa yang dilambangkan di dalam peristiwa Musa itu memukul batu karang itu dua kali, itu menjadi masalah ya. Mendatangkan akhirnya pendisiplinan bagi Musa ya, karena Musa tidak melakukan berdasarkan perintah Allah, dan apa yang dia lakukan itu akhirnya merusak simbol atau lambang mengenai Kristus sebagai batu karang yang dipukul oleh hukum Taurat. Jadi lambang itu akhirnya menjadi kok dua kali begitu ya dilakukan oleh Musa. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan ya, saudara-saudara. Amin. Amin. Baik, saudari, karena waktu ya, kita mungkin mengakhiri pertemuan ini. Kita akan berlatih di minggu depan memasuki berita yang ke-10. Mari saudari kita sama-sama berdoa. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih atas pelatihan ini Tuhan. Amin. Oh, membawa kami terus bisa saling menggembalakan. Amen. Oh, memberi makan setiap domba-dombamu. Ya. Dan juga kami disusun oleh kebenaran. Amen. Mana menyanyikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amen. Pada setiap saudari kami dalam kelompok demi kelompok. Oh, berkatilah kami semua. Amen. Boleh memasuki arus ini. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Amen. Amen. Puji Tuhan. Amin. 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 Baik, saudari, puji Tuhan. Sidang kita sampai di sini. Kita berjumpa minggu depan. Nanti malam kita ada siaran ulang berita ke-6. Amin. Jam 7 malam. Amin.
Tuhan berkati, saudari. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih saudari. Tuhan. Tuhan berkati.